dan ada opini-opini yang berkembang bahwa pemerintah Indonesia menangkap dan mendeportasi seorang ulama Palestina. Kemudian kami juga memantau perkembangan media sosial maupun media konvensional terhadap pemberitaan terhadap kasus deportasi Abdul Karim Fred Mikdad ini. Pertama, ada hal-hal yang perlu klarifikasi karena ada kesimpang siuran mengapa pemerintah Indonesia begitu cepat mengabulkan permintaan red notice dari Interpol hanya dalam 1 hari. Betul, red notice diterbitkan 16 Juli, 17 Juli diserahkan kepada NCBI atau internal polisi dari Interpol dari Siprus, tapi proses komunikasi dan pertukaran informasi antara kepolisian Siprus dengan kepolisian Indonesia itu sudah terjadi sejak tanggal 21 Mei tahun 2026. Jadi sudah cukup lama prosesnya itu dilakukan, dan ketika dilakukan penangkapan, ya kemudian langsung diserahkan kepada kepolisian Siprus pada tanggal 17 Juli tahun 2026 yang lalu. Yang kedua adalah adanya hal-hal yang masih simpang siur, ya, yang mengatakan bahwa Abdul Karim Mikdad ini adalah seorang ulama, dan ada opini-opini yang berkembang bahwa pemerintah Indonesia menangkap dan mendeportasi seorang ulama Palestina. Saya sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Palestina kemarin untuk memastikan yang bersangkutan, dan berdasarkan data yang kami miliki dari data paspor dan lain-lain, Abdul Karim Mikdad ini berusia 41 tahun sekarang, dan dapat dipastikan bahwa beliau bukanlah seorang ulama seperti yang kita pahami di sini. Yang kedua, ada juga berita yang simpang siur bahwa Abdul Karim Fred Mikdad ini adalah seorang aktivis kemanusiaan di Gaza. Ya, kami sudah dapat memastikan bahwa yang bersangkutan sudah 3 tahun terakhir berada di Indonesia, tapi sering juga keluar masuk ke negara-negara lain, dan tidak kita dapat menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah aktivis kemanusiaan di jalur Gaza seperti opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, ini yang sangat krusial, ya. Ada berita-berita yang simpang siur, dan ini sudah berkembang di dalam maupun di luar negeri, bahwa Abdul Karim Mikdad ini setelah dideportasi ke Siprus, selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah Israel. Ya, ini berita yang sangat sensitif, ya, dan ada yang harus dijelaskan kepada publik. Kami juga berkomunikasi dengan kedutaan besar Palestina di Jakarta. Saya juga berkoordinasi tadi malam dengan Interpol kita, NCB kita di kantor ini. Hari ini juga saya berkomunikasi dengan Menlu dan 2 orang wakil Menlu urusan Timur Tengah yang menyangkut masalah Palestina, dan wakil Menlu untuk urusan Eropa, karena Siprus adalah negara Eropa dan menjadi anggota dari Uni Eropa. Saya juga berkomunikasi dengan Menko Polkam kemarin untuk mengkoordinasikan masalah ini, dan terakhir sekali, barusan setengah jam yang lalu, saya memanggil Duta Besar Siprus untuk berbicara di sini. Pertama adalah opini yang dikembangkan bahwa Siprus akan menyerahkan kepada Israel, itu bertentangan dengan statuta dari Interpol sendiri. Ya. Indonesia sudah menjadi anggota Interpol sejak tahun 1956 sampai hari ini, dan sebagian besar negara-negara di dunia ini menjadi anggota Interpol. Jadi kalau satu negara meminta kepada Interpol untuk menerbitkan red notice, maka kalau permintaan itu dipenuhi, negara yang bersangkutan tidak boleh menyerahkan orang yang dideportasi ke negara ketiga. Ya, itu prinsip ada di dalam statuta Interpol. Jadi secara statuta Interpol sendiri sebenarnya tidak mungkin atau kecil sekali kemungkinan
Siprus akan menyerahkan kepada Israel, karena hal itu akan menyebabkan kredibilitas dari Siprus itu bisa terganggu dengan tindakan itu. Yang kedua, secara informal, ya melalui komunikasi elektronis, kepolisian Siprus, saya koreksi, telah menanggapi berita-berita dari media Indonesia, ya, media online Indonesia, media berbahasa Indonesia, itu ditanggapi oleh kepolisian Siprus, dan mereka menyampaikan satu penegasan kepada kepolisian RI bahwa tidak benar kepolisian Siprus dalam keadaan bagaimanapun itu tidak mungkin akan menyerahkan Baghdad kepada Israel.